bersyukur kepadamu pada siang hari ini karena kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah makanan rohani bagi jiwa kami. Untuk itu berfirmanlah kepada kami, buatlah hamba berbicara bagaimana seharusnya membicarakan firman Allah, Injil Kerajaan Allah. Dan biar Tuhan Yesus dipermuliakan dan ditinggikan, sebab hanya Dia yang layak menerima setiap pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ke-17 sampai 24. Kita akan membacanya bersama-sama, dan untuk menghormati firman Tuhan kita akan bangkit berdiri untuk membacanya. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Silakan duduk. Latar belakang daripada kitab Kolose ini berbicara tentang bagaimana ada ajaran-ajaran yang mencoba mengancam iman dan keselamatan yang dimiliki oleh jemaat-jemaat yang ada di Kolose, dengan munculnya sebuah ajaran sesat yang bernama Gnostik yang berusaha menyesatkan gereja di Kolose melalui ajaran-ajaran mereka. Ada dua hal yang membahayakan mereka ajaran ini. Yang pertama, Gnostik mengajarkan bahwa semua agama merupakan manifestasi dari satu kebenaran yang tersembunyi, berusaha untuk menuntun orang menuju pengetahuan mengenai kebenaran tersebut. Kemudian yang kedua, karena manusia terikat pada dunia materi yang jahat, maka dia hanya dapat menghampiri Allah dengan bantuan berbagai makhluk seperti malaikat. Dengan bantuan kekuatan-kekuatan ini dan menafsirkan kitab-kitab suci secara alegoris dan mistis, maka dapat dicapai pencerahan rohani dan pembebasan dari dunia materi dan dosa. Sederhananya, ajaran ini mengajarkan bahwa salib Kristus bukan lagi satu-satunya yang mana bisa menyelamatkan menembus dosa umat manusia. Kalau ajaran pada saat ini kita kenal dengan New Age Movement, bahwa di setiap agama dari zaman dulu sampai sekarang, Kristus sudah menyatakan diri. Jadi ada kebenaran-kebenaran melalui pemimpin-pemimpin mereka, di mana ketika mereka sampai kepada tahap memiliki pengetahuan yang sempurna, mereka akan selamat. Padahal kita tahu firman Allah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan selain nama Yesus yang olehnya kita akan diselamatkan. Amin. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan inilah yang menjadi ancaman bagi jemaat yang ada di Kolose. Untuk itu tema pada minggu ini yaitu kita harus menjadi unggul. Jadilah unggul. Unggul atas apa? Unggul atas ajaran-ajaran yang begitu banyak yang mencoba menyesatkan orang Kristen. Kekristenan kita itu sudah final. Keselamatan itu hanya melalui satu nama. Keselamatan tidak bisa ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Keselamatan itu dijaga, dipelihara, dikerjakan, itu wajib. Tetapi untuk menyelamatkan saudara dan saya, hanya percaya kepada Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya iman saudara itu terjaga dan terlindungi. Kita juga
supaya mereka yang berusaha menyesatkan kita, kita tuntun ke jalan yang benar. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, supaya mereka pada waktunya Roh Kudus jamah dan mereka berbalik datang kepada Tuhan. Orang-orang percaya harus menjadi unggul. Dalam pengertian kita bukan hanya bisa mempertahankan iman kita, tetapi kita juga bisa memproklamirkan iman kita. Kita bisa menyatakan iman kita, bahkan kita bisa juga memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa yang terhilang ini datang kepada Tuhan. Ini yang terutama. Firman Allah berkata, hal-hal jasmani, lahiriah dan materi, kalau orang percaya bisa unggul di situ, itu merupakan kebajikan, kemurahan yang mengikuti orang-orang yang percaya dalam iman mereka, dalam karakter mereka. Amin. Itu akan ditambahkan karena itu merupakan janji Tuhan. Saya mengambil gambar ini, mungkin saudara yang sudah mengenal ini keluarga Rothschild. Mereka ini merupakan keluarga Yahudi Jerman, dan beberapa tahun yang lalu diperkirakan mereka bisa berhasil. Kekayaan keluarga mereka sebesar 500 miliar dolar, dan mereka memiliki 165 bank sentral di seluruh dunia. Visi daripada Mayer Amschel Rothschild ini, dia berkata satu waktu aku akan kuasai dunia ini, perekonomiannya. Sejak dia ucapkan 230 tahun kemudian, bangsa-bangsa secara khusus dalam hal finansial ekonomi takut kepada keluarga ini. Apa yang mereka kembangkan? Nanti kita lihat sebentar. Jadi intinya kita harus menjadi pribadi, keluarga, bahkan gereja yang unggul, agar supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam kehidupan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Jadi oleh karena ancaman-ancaman ini, maka Rasul Paulus, saudara membaca dalam Kolose 2 yang ketiga, 8, 10 dan 15, dia menyatakan tentang keunggulan Kristus. Kristus itu sumber segala hikmat. Dia adalah Allah. Dia kepala semua pemerintah dan penguasa. Dan Yesus telah mengalahkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan mempermalukan mereka melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan Yesus yang saudara percaya, dia itu Yesus yang unggul. Amin. Dia berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Amin. Dialah Alfa dan Omega. Jadi jangan pudar iman kita, jangan goyah iman kita hanya karena hal-hal yang sepele, hanya karena hal lahiriah, fisik, jasmani, oleh karena sakit penyakit yang mungkin belum sembuh, oleh karena keadaan ekonomi kita yang belum membaik, oleh karena penganiayaan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pudar iman kita, karena Yesus sudah menguasai segala sesuatu. Yesus yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Untuk itu kita harus tampil sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus yang unggul ini, dan kita harus menjadi pemenang, menjadi unggul di dalam kehidupan ini. Apakah rahasianya supaya kita bisa menjadi keluarga yang unggul atau gereja yang unggul? Pertama-tama, saya mencatat di sini bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan keluarga kita. Karena Dia adalah Allah sendiri, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dan seluruh kepenuhan kealahan berdiam dalam diri Yesus. Untuk itu kita perlu menjadikan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya, biar Yesus yang berkuasa yang mengendalikan seluruh kehidupan keluarga kita. Dan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan keluarga saya dan keluarga saudara. Kita setia beribadah kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Contohnya Yosua. Bagaimana Yosua dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Apakah mereka mau beribadah kepada Allah nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat dan Mesir, atau kepada Allah Israel yang telah menolong mereka sampai firman Tuhan ini disampaikan. Tapi sekalipun mereka meninggalkan Tuhan Allah, tetapi Yosua katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana aplikasinya kita menjadikan Yesus sebagai
kita. Kita harus lebih takut dan hormat kepada Tuhan dan firman-Nya daripada kepada manusia. Saudara tahu cerita ini? Ini menceritakan bagaimana ada satu keluarga yang lebih takut kepada suami, lebih takut kepada istri, dan mungkin kepada anak. Di mana mereka menjual sebidang tanah, kemudian mereka bersepakat, kita bawa ke kaki rasul-rasul dan kita katakan ini seluruh hasil penjualan tanah. Dan saudara saya tahu ceritanya, ternyata mereka menyimpan setengahnya. Ini tidak akan terjadi. Penghukuman tidak akan terjadi atas Ananias dan Safira kalau di antara keluarga mereka atau keluarga mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kalau mereka lebih takut kepada Tuhan dibandingkan kepada suami, kepada istri. Tetapi karena mereka bersekongkol, mereka berkonspirasi, mereka lebih takut kehilangan harta, takut dibenci oleh suami, takut dibenci oleh istri, akhirnya mereka bersepakat. Dan akhirnya penghukuman Tuhan tidak bisa terhindar dari kehidupan keluarga mereka. Melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam keluarga kita, artinya semua kebenaran-kebenaran Kristus, firman-Nya, itu yang harus menjadi otoritas tertinggi dalam keluarga kita. Kalau ada anggota keluarga, siapapun dia, yang lebih berhasil secara ekonomi, bukan berarti kalau dia suruh kita berdosa, kita lebih takut kepada dia daripada Tuhan. Atau dalam satu perusahaan, bukan berarti saudara menerima gaji dari pimpinan, promosi dari pimpinan, sehingga dia melakukan satu hal menyuruh saudara untuk melakukan hal yang tidak benar. Kita harus lebih takut kepada dia daripada takut kepada Tuhan. Saya ingat kisah Tuhan Yesus. Dia memberikan satu perumpamaan bagaimana kehidupan manusia di dunia ini diibaratkan di sebuah ladang yang bertumbuh gandum anak-anak Tuhan. Kemudian lalang-lalang itu diibaratkan sebagai anak-anak iblis. Kemudian orang berkata, Tuhan, supaya anak-anak Tuhan hidup damai dan sejahtera, cabut saja lalang-lalang yang ada di sekitarnya, supaya tidak ada lagi yang menyerang anak-anak Tuhan. Dan Tuhan berkata, perhatikan baik-baik, jangan, kalau kamu cabut lalang itu, nanti gandum akan ikut tercabut. Artinya apa? Dalam satu keluarga, mungkin ada anggota keluarga saudara yang jauh dari Tuhan, dia melakukan hal yang tidak benar, dia ibarat lalang. Sementara saudara berdoa setiap hari, menangisi setiap hari, setia melayani, setia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak akan menghukum saudara atau anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan, karena dia tidak ingin saudara kecewa. Dia tidak ingin gandum itu tercabut. Dia akan menjatuhkan apa yang menjadi firman-Nya, apa yang menjadi kehendaknya, dengan dia melihat orang-orang yang ada di sekitar orang ini. Mungkin ada ibunya yang sedang berdoa agar anak nakal ini bisa kembali ke jalan yang benar. Ada seorang istri yang berdoa agar suaminya bertobat, agar suaminya kembali ke jalan yang benar. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan rumah tangga saya dan saudara. Kita harus menjadikan Yesus sebagai otoritas tertinggi. Untuk itu jangan salah tafsirkan. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia, ke dalam keluarga, bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang, untuk memisahkan anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Artinya, ketika dalam satu keluarga ada yang berbuat yang tidak benar, maka anggota keluarga yang lain, jangan orang lain, anggota keluarga yang akan menegur dengan kasih, akan memperbaiki kelakuan. Dan akhirnya, kalau orangnya menerima puji syukur, tetapi kalau anggota keluarganya melawan, kamu salah, kamu begini, harusnya begini, harusnya begini. Kita harus menjadikan Yesus dan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi dalam keluarga kita. Amin. Jangan kita karena menginginkan damai sejahtera semu, jangan sampai hanya kita menginginkan kelihatan kita bahagia, kelihatan damai, tetapi di dalamnya kita kompromi dengan dosa, kita kompromi dengan ketidakadilan. Akan terjadi bukan berkat, tetapi akan terjadi penghukuman Tuhan atas keluarga. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, dan
dan Tuhan menggerakkan saudara untuk membawanya di hadapan Tuhan, berikan itu kepada Tuhan. Karena itu memang masih menjadi milikmu. Itu nasihat Tuhan kepada Ananias, nasihat Petrus kepada Ananias dan Safira. Jangan mendustai Roh Kudus. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Inilah landasannya. Kalau kita takut kepada manusia, dia mungkin tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, tetapi dia tidak bisa menetapkan saudara itu masuk neraka atau masuk surga. Tetapi kalau kepada Tuhan, kita harus takut dan hormat dan gentar. Karena apa? Tuhan berkuasa untuk menghakimi saudara dan saya. Kalau kita tidak beriman kepadanya, kita akan dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala. Kiranya Tuhan menolong kita agar supaya kita memilih untuk lebih takut dan hormat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bagaimana aplikasinya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mengajarkan kepada kita harus mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ujilah aku apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan ayat ke-12, ketika kita melakukan kebenaran ini, bukan saudara yang akan mengatakan saya bahagia, tapi orang lain yang akan melihat dan mengatakan sungguh berbahagia Bro dan Sis. Amin. Kita disebut berbahagia kalau kita taat akan firman Tuhan ini. Apapun profesi, berapapun penghasilan saudara itu tidak penting. Tapi yang terpenting ketika kita taat dan setia melakukan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata orang akan menyebut saudara berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Dan tentu dalam raut wajah, dalam sikap, tingkah laku saudara akan menunjukkan orang yang berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan memberkati saudara dan saudari. Untuk itu saya mendorong, nyatakan bahwa bukti bahwa saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. 1/10 daripada penghasilan kita bawa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Haleluya. Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita? Dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketiga hal ini saudara kembangkan, maka saya percaya orang akan melihat sungguh Yesus benar Tuhan yang menguasai kehidupan mereka. Amin. Haleluya. Rahasia keluarga kita bisa menjadi unggul. Tadi yang pertama menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan yang kedua, rahasianya adalah setiap anggota keluarga harus memiliki iman yang kokoh dan iman yang kuat supaya kita bisa menjadi unggul. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bagaimana caranya agar supaya kita dapat memiliki iman yang kokoh? Ini pertanyaannya. Iman kita jika diibaratkan dengan sebuah pohon, maka pohon itu supaya kokoh haruslah berakar yang dalam. Untuk itu, supaya iman kita berakar dan tidak akan mudah goyah dan roboh dan tersesat, maka kita harus mengembangkan yang namanya disiplin rohani. Disiplin rohani yang harus kita kembangkan supaya iman kita kuat, kita berakar, kita bisa berbuah. Yang pertama-tama, ini hal yang sederhana, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam setiap hari, seperti yang dikatakan oleh Daud, Mazmur 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Merenungkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, ini merupakan bagian yang terpenting yang tidak boleh digantikan oleh apapun juga dalam hidup ini.
termasuk digantikan oleh kesibukan kita melayani, bekerja, kesibukan kita melakukan aktivitas, acara, amal, acara apapun juga, kita harus mendahulukan disiplin rohani ini, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Contohnya, saudara lihat dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39, di mana dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataannya. Tetapi sementara dia mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, ada orang yang sibuk menilai apakah dia itu benar yang dia lakukan atau tidak. Tetapi Tuhan tahu isi hati daripada Marta, sehingga Tuhan mengoreksi dia, ingin memperbaiki hati daripada Marta. Dia katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Sikap dan tindakan yang berkenan kepada Tuhan Yesus yang akan membuat iman kita semakin kuat dan kokoh. Bukanlah sikap yang merasa diri telah banyak berkontribusi, bahkan yang telah banyak melayani di gereja, sehingga menilai diri sendiri lebih baik dari orang lain. Dan jika ada di antara kita yang seperti ini, maka iman kita akan rapuh dan kita akan kehilangan sukacita. Karena Yesus memberikan penilaian terhadap orang-orang yang seperti ini. Dia katakan kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Aku suka bersekutu dengan engkau, aku suka engkau mendengarkan perkataan-perkataanku, tapi engkau lebih suka dengan suara bising, lebih suka dengan kesibukan. Itu baik, tetapi dasarnya kita harus mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Kata Torubaso di dalam Lukas 2:41 ini diterjemahkan oleh lain, menyusahkan diri memiliki arti yang kedua, yaitu membingungkan. Artinya, Marta terlalu disusahkan atau dibingungkan dengan banyak perkara, sehingga dia tidak tahu mendengarkan firman Tuhan Yesus itu yang terpenting bagi pertumbuhan imannya, bukanlah dengan sibuk dengan banyak perkara. Kalau ada orang Kristen yang seperti ini, tipe orang Kristen seperti ini pastilah tidak akan mengenal dan merasakan isi hati Tuhan, yang sebenarnya ingin bersekutu dengan Dia, ingin berhubungan intim secara rohani dengan saudara dan saya dalam tanda petik, agar supaya tidak ada seorang pun manusia di dunia akan binasa. Itu isi hati Tuhan. Ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yohanes pasal yang pertama, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia, firman Logos, firman manusia. Artinya apa? Setiap firman yang kita baca, yang kita dengarkan, itu sebenarnya Yesus yang sedang menyatakan isi hati, kepeduliannya, sikapnya, keinginannya, harapannya. Jadi ketika kita membaca mendengarkan firman Tuhan, Yesus sebenarnya Dia sedang memberikan kepada kita kehidupannya. Untuk itu, kalau kita terlalu banyak dengan kegiatan kita sudah tidak membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka kita kehilangan isi hatinya Tuhan. Dia akan memberitahukan kepada kita, mungkin lewat firman Tuhan yang kita baca pada waktu bangun tidur. Ya, saudara diberkati dengan renungan share firman Tuhan dari Ibu Gembala. Ya, seharusnya kita semua bisa jadi berkat seperti itu juga. Ya, baca merenungkan firman Tuhan menjadi rema, kita share itu dan memberkati orang lain meneruskan, sehingga firman Allah ini akan memenuhi seluruh hidup kita dan akan memberkati seluruh hidup kita, dan firman Allah ini akan semakin tersebar di mana-mana. Pada hari ini umat Tuhan terlalu disusahkan dan dibingungkan dengan banyak perkara. Mungkin mereka sibuk dengan acara demi acara, atau terlalu sibuk dengan pekerjaan dan bisnis, walaupun hal ini tidaklah salah. Terlalu sibuk dengan smartphone-nya, sehingga waktu-waktu untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan di dalam keheningan waktu saat teduh, baik pagi, siang maupun malam hari, sudahlah menjadi hal yang langka. Tapi mereka baru akan melakukannya ketika mungkin mereka ada di ruangan 3x4 meter, ya, di ruangan antara 1, 2, 3. Saya mendengar firman Tuhan, saya
Saya mau dengar firman Tuhan. Belum terlambat, tapi ada baiknya pada waktu kita masih sehat, masih kuat, ya, masih muda, jiwa muda walaupun sudah tua. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan kuat, kami hamba-hamba Tuhan mau melakukan segala sesuatu bukan karena latar belakang kami, bukan karena keluarga kami, bukan karena harta kami, tapi karena Tuhan yang selalu berbicara, yang kami mau dengarkan suaranya, dan kami mau melakukan firman-Nya. Itu yang membuat kita ada seperti saat ini. Dan kiranya diharapkan juga jemaat-jemaat yang ada di CW Sentul City seperti menjadi visi misi gereja kita, menjadi keluarga Allah yang sehat dalam firman Tuhan, sehingga bisa unggul dan bisa misioner, menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 sampai yang ke-31, ketika anak sulung itu mengetahui bahwa bapaknya sedang mengadakan pesta oleh karena adiknya yang terhilang telah pulang kembali ke rumah mereka, maka ayat yang ke-28 menurut saya ini salah satu ayat yang sangat menyedihkan. Dan kiranya Tuhan menolong kita jangan memiliki hati yang seperti anak sulung ini. Bukannya dia senang, tapi firman Tuhan berkata itu 8, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Mengapakah hal ini dapat terjadi? Dan apakah hal ini dapat terjadi juga dalam kehidupan kita? Jawabannya, kalau saudara tidak mengenal Tuhan, saudara tidak mau merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, maka itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Ada anggota keluarganya akan mati binasa dalam dosa. Kita hanya sibuk dengan pesta pora, sibuk pun dengan hal-hal duniawi. Padahal keselamatannya itu tergantung kepada kesaksian saudara, tergantung kepada pelayanan saudara kepadanya, memberitakan Injil, memberikan traktat, mengundang, mengajak mereka datang ke gereja. Kita tidak merenungkan, tidak mendengarkan isi hati Allah. Anggota keluarga kita sedang menuju kepada kebinasaan. Kita hanya santai-santai seperti anak sulung, bahkan yang lebih menyakitkan hati kalau kita membaca firman itu, justru marah kalau orang lain bertobat. Wah, itu modus itu. Wah, mencari harta itu. Wah, kita agama karena ini dan itu. Haleluya. Atau kalau ada mereka yang terhilang, sudah lama tidak bergereja di tengah-tengah kita. Kalau saudara mengenal Tuhan, berarti mengenal seperti Bapak ini. Ketika anaknya masih dari jauh katanya, dia pergi menyambut dan dia mengeluh. Dia menyuruh mengambilkan jubah yang terindah, mengenakan kepadanya cincin. Prakteknya, aplikasinya. Kalau ada orang baru yang datang ke gereja kita, mari kita sambut. Ya. Mari kita mungkin sharing sedikit, jangan biarkan dia tinggalkan gereja. Ya. Kita ngobrol dulu, mungkin dia datang ke tempat ini satu harapan, agar supaya hidupnya bisa diubahkan, agar supaya pengharapannya bisa tumbuh kembali. Mungkin di mana-mana dia ditolak, di keluarga dia ditolak, dan di rumah Tuhan sini dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan menyikapi mereka yang terhilang yang datang kembali kepada Tuhan dengan cara yang seperti ini. Amin. Haleluya. Firman Allah berkata dalam Yehezkiel 18 ayat 23, Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Itu firman Allah. 2 Petrus 3 ayat 9, Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu bisa kita tahu dari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita banyak membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Apa yang akan membuat iman saudara kokoh dan kuat? Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki gairah dan semangat untuk berdoa. Kita harus memiliki semangat dan gairah untuk berdoa. Dalam Keluaran pasal yang
3 ayat 11. Ini mengisahkan tentang Musa, bagaimana dia bersekutu dengan Allah dalam kemah pertemuan. Kemudian dia akan meninggalkan kemah pertemuan. Dan apa yang terjadi? Salah seorang yang menjadi pendampingnya, yaitu Yosua. Ketika Yosua diajak, Yosua katakan, enggak, saya mau tinggal, saya mau bersekutu dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi rahasia mengapa iman Yosua tetap kokoh, mengapa iman Yosua tetap kuat, sehingga dia yang membawa bangsa Israel maju ke tanah Kanaan. Karena dia memiliki gairah dan semangat untuk bersekutu dengan Tuhan yang luar biasa. Kehidupan doanya sangat kuat. Dan ini juga merupakan perintah Tuhan, ini teladan daripada Tuhan Yesus, di mana Yesus berdoa semalam-malamannya, di mana Yesus hari masih gelap, dia sudah keluar untuk berdoa, dan dia memberikan nasihat kepada kita di dalam Matius 26 ayat 40 sampai dengan ayat 21. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus yang menyuruh kita agar supaya iman kita kokoh dan kuat, harus banyak berdoa. Amin. Haleluya. Saudara kenal Daniel. Kalau Daniel ini pada minggu yang lalu Yusuf dia unggul. Sekarang saya mengangkat Daniel. Daniel ini seorang pribadi yang unggul dan luar biasa. Semua raja yang memerintah di kerajaan Babel semua mengangkat dia menjadi orang kedua, menjadi orang ketiga, menjadi perdana menteri, menjadi pembesar. Dia unggul. Bahkan dia bisa mengalami juga perlindungan dari malaikat-malaikat Tuhan. Bahkan Tuhan mengangkat dia menjadi pribadi yang luar biasa. Bahkan ketika dia disuruh untuk menyembah kepada dewa raja, dia tidak mau menyembah. Dia lebih memilih, katanya apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Dan firman Allah mencatat dalam Daniel 6 ayat yang ke-11, sekalipun dia sudah mendengarkan ultimatum, barang siapa berdoa selama 30 hari kepada Allahnya akan dilemparkan ke mulut singa-singa. Tetapi Daniel tidak takut. Dia lebih takut kepada Allah. Dia lebih hormat kepada Allah daripada perintah kaisar. Dikatakan oleh firman Tuhan 3 kali sehari ia berlutut, dia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Rupa-rupanya Daniel bukan hanya karena ada masalah dan kebutuhan, dia rajin berdoa, tetapi itu sudah merupakan gaya hidup. Iman kita akan kokoh kalau saudara diberkati, tetap berdoa. Saudara nggak diberkati pun tetap berdoa. Saudara nggak ada masalah, saudara memiliki segala sesuatu, kehabisan segala sesuatu, dibenci oleh semua orang, disayangi oleh semua orang, gaya hidup kita tetap berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari, pejabat negara, bahkan Daud 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan dan berdoa. Haleluya. Untuk itu jangan heran mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang menggoncangkan dunia. Martin Luther berkata, dia tidak pernah meninggalkan ruang doanya. Semakin banyak persoalannya, semakin dia banyak berdoa. 2, 3, 4, bahkan 5 jam dia berdoa, supaya imannya kuat, imannya kokoh, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan daripada Martin Luther. Nah, saya percaya ketika ini yang kita terapkan dalam hidup ini, baca firman Tuhan, berdoa, dan yang ketiga, kita memiliki bagaimana agar supaya kita bisa memiliki iman yang kokoh, kita juga harus berbuah lebat bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-16, bahwa Tuhan telah memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita, supaya kita pergi dan berbuah, supaya buah kita tetap. Kalau kita memiliki iman yang kokoh, pasti kita akan bertunas, pasti kita akan bertumbuh, kemudian kita akan berbuah lebat. Itu akan membuat iman kita sempurna. Amin. Iman kita kokoh, kita bertumbuh, kita berbuah lebat. Ini salah satu saya foto ini di daerah Israel. Ini pohon-pohon korma
tingginya itu sekitar 20 sampai 25 meter, dan ini hampir di sepanjang perjalanan pohon-pohon kurma. Daerah yang subur padang gurun tetapi diberkati oleh Tuhan. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita itu seperti pohon kurma. Untuk itu kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat yang ke-12 sampai ke-15, orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma katanya. Karena kalau kita melihat spesifikasi daripada buah kurma, pohon kurma, saudara bisa melihat manfaatnya begitu banyak. Tetapi pohon kurma ini pohon yang aneh. Karena apa? Karena waktu dia ditanam di padang gurun, waktu digali sekitar 2-3 meter, maka di atas benihnya mereka timbun dengan batu yang besar. Kemudian ketika mereka menaruh batu, dan apa yang terjadi? Benih ini dia akan berakar sampai benih ini menemukan aliran air di bawah di padang gurun itu bisa beratus-ratus meter, baru dia bisa mengeluarkan tunasnya. Dan tunasnya ini bisa menghancurkan batu-batu yang ada di atas benih. Dan setelah dia menghancurkan batu itu, maka dia bisa bertumbuh sampai 20-25 meter. Dan selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, pohon-pohon kurma di padang gurun, badai seberat apapun, angin sebesar apapun, tidak bisa menggoyahkan yang namanya pohon kurma. Untuk itu firman Tuhan berkata, orang benar yang memiliki iman yang kokoh, yang berakar, yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang dibangun dalam Tuhan, dan yang menghasilkan buah dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan roboh, saudara tidak akan hancur, bahkan saudara akan menghasilkan buah. Dan ketika saudara melihat, terlalu kecil ya, tapi ini dari 100 gram buah kurma saudara bisa mendapatkan ini, kalori, karbohidrat, air, protein, dan seterusnya. Tetapi prosesnya untuk menghasilkan buah itu memerlukan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang unggul, hidup kita akan memuliakan Tuhan, kita menjadi berkat, kita bisa berbuah. Kita harus izinkan dalam hidup kita ada batu-batu yang akan diarahkan kepada kehidupan kita. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan kirimkan untuk menguji iman kita, yang membuat mungkin kita bertanya-tanya, apakah Tuhan itu adil? Apakah Tuhan itu setia? Apakah Tuhan setia dengan janji-janjinya? Jangan mundur, jangan tinggalkan iman kepada Yesus. Karena percayalah, ketika kita bertemu dengan air kehidupan seperti akar pohon kurma, dia bertemu dengan aliran air yang ada di bawahnya, maka kita akan melihat kehidupan kita yang berkelimpahan. Kita diberkati oleh Tuhan, kita menjadi berkat, kita akan berbuah. Dan tidak ada satupun goncangan di dunia ini yang akan membuat iman kita itu roboh, pudar, atau hancur. Amin. Begitu melalui firman Tuhan ini, mari kita menjadi seperti pohon kurma di dalam kehidupan ini, berbuah, menjadikan berkat bagi sesama kita. Setiap orang percaya harus berbuah yang banyak bagi Tuhan dan sesama, karena ini merupakan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kalau beriman terus tidak berbuah, itu bukan iman. Iman tanpa perbuatan, Yakobus katakan, itu mati. Amin. Iman kita akan dikatakan iman yang kokoh kalau kita bertumbuh dan kita berbuah, dan kita itu menjadi pribadi yang kokoh dalam iman. Baru dikatakan kamu beriman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Perhatikan ini. Ya. Kualitas iman saudara, waktu yang akan memproses. Dan ketika kita mengizinkan Tuhan memproses kita, sampai tua pun kita akan memberitakan Tuhan
tidak ada kecurangan. Artinya kita memiliki integritas, karakter yang seperti Kristus sampai kita mati. Amin. Itu yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Saya ingin menerangkan tentang foto keluarga. Kalau ini merupakan lambang foundationnya Rothschild. Ini 5 anak panah. 5 anak panah ini berbicara tentang anaknya Meyer Amschel, Nathan, James, Amschel, Paul, dan Solomon. Dan mereka ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka sangat mengandalkan Tuhan. Dan ini merupakan logo mereka. Logo mereka tentu didasari dengan Mazmur 127 ayat yang ketiga. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ini dipegang oleh Amschel, oleh ayah mereka, ya. Dan di bawah ini menjadi foto mereka. Concordia, integritas, industria. Saya terakhir hanya di Google aja bahasa-bahasa. Harmonis, integritas, kerja keras. Itu moto mereka. Artinya, kalau kita ingin menjadi pribadi, keluarga, dan gereja yang unggul, kita harus menjalankan dalam hidup ini, dalam keluarga kita, yang seperti firman Tuhan yang kita baca, kita harus menjalankan peran kita masing-masing. Peran anggota keluarga masing-masing kita jalankan dengan penuh sukacita dan dengan penuh integritas. Keluarga ini bisa berhasil, dan dicatat pada beberapa tahun yang lalu dikatakan mereka menguasai dunia, mereka menguasai perekonomian dunia. Dan luar biasa, mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk mendirikan bangsa Israel. Di awal abad 20, mereka yang membiayai Zionis. Dan akhirnya Israel bisa merdeka, ini dana dari keluarga ini. Dan di setiap kota-kota di mana mereka berusaha, mereka bekerja, istana-istana mereka yang mewah, mereka persembahkan untuk amal, persembahkan untuk Tuhan. Dan salah satu kuncinya karena apa katanya? Karena mereka menjalankan peran masing-masing, dan mereka terikat dengan wasiat daripada Amschel Meyer ini untuk menjalankan. Laki-laki dia harus memimpin, dan mereka hanya harus menikah dengan sesama dari keturunan Rothschild. Kalaupun ada yang di luar, harus persetujuan seluruh keluarga besar, dan mereka sangat menghormati warisan ini. Tapi mereka tetap dalam keadaan harmonis. Mereka menjaga karakter kehidupan mereka, dan mereka kerja keras di dalam hidup ini. Untuk itu, mari kita sebagai istri-istri, kita menjalankan peran kita, karena keberhasilan keluarga kita, keberhasilan pelayanan kita bukan tergantung kepada salah seorang di antara keluarga kita, bukan tergantung kepada salah seorang jemaat, tetapi tergantung kepada apakah kita semua menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai istri kita tunduk kepada suami, sebagai suami kita mengasihi istri dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Sebagai anak-anak kita mentaati orang tua. Gembala sering ulang-ulang, jangan anak yang mengatur mau makan di sini, mau tinggal di sini. Kemudian Kolose pasal yang ke-31, kita bapak-bapak orang tua jangan menyakiti anak-anak kita. Dan kalau sebagai hamba-hamba, sebagai karyawan pekerja di kantor dimanapun saudara berada, mari kita mentaati Tuhan kita di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Mari kita jalankan semua ini, dan saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul di dalam kehidupan ini. Karena yang berkhotbah suami, jadi saya mendorong agar supaya kaum pria yang ada di gereja ini, mari kita menjadi pribadi atau laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Kunci keberhasilan rumah tangga kita itu kalau laki-laki, anak-anak Tuhan yang pria hidup dalam takut akan Tuhan. Mazmur 128. Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya melihat ayat-ayat dalam Alkitab, otoritas yang Tuhan berikan kepada kaum pria
kasihnya kepada kepala keluarga itu sangat luar biasa. Contohnya kalau saudara membaca dalam Bilangan pasal yang ke-30, kalau suami, kepala keluarga, ada istri yang mengucapkan kata-kata nasar yang sembarangan, janji-janji, kalau suaminya mendengarkannya dan dia hanya membiarkannya, maka itu akan berlaku terhadap istrinya. Kalau dia tidak melakukan, hukuman Tuhan akan jatuh atasnya. Olahraga saya dengan istri kemarin, dia bilang, jangan sebegini, mau stok kita, nggak mau stok, sehat nggak? Sudah mau sampai di rumah, jangan stok begini, belum stok gini, nah, karena sehat ya. Kita sebagai suami diberi otoritas untuk membatalkan kata-kata yang mungkin emosi, di luar hikmat Tuhan, terpengaruh mungkin dengan yang lain-lain. Aduh saya mau miskin, aduh saya mau sakit ini, saya mau hancur hidupnya. Suami yang harus membatalkan itu janji firman Tuhan. Untuk itu dalam satu keluarga, kecuali kasus-kasus tertentu, jangan sampai suami dan istri berpisah. Karena bagaimana suami bisa membatalkan nasar dan janji daripada istri dan anaknya, anggota keluarganya, kalau dia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tapi sebaliknya, ketika katanya suaminya bernasar, suaminya berjanji, tidak ada yang bisa membatalkan. Baca Bilangan 30. Artinya apa? Otoritas Tuhan itu ada di atas suami. Pada waktu Hakim Yeftah berperang dengan bangsa yang menjajah Israel, saking dia ingin bangsa Israel menang, lepas daripada penderitaan, dia berkata, kalau Tuhan berikan kemenangan kepadaku, kepada bangsaku, maka siapa yang keluar terlebih dahulu dari rumahku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan, jangan ikuti ya nasar-nasar yang seperti tak perlu sebenarnya. Tapi karena hakim-hakim ini kan orang-orang khusus, nazir-nazir Allah mereka, tentu Tuhan berbicara kepadanya. Waktu dia menang dan dia pulang dengan penuh sukacita, tiba-tiba dari dalam rumahnya keluar seorang wanita yang menari-nari, Papa menang ya. Dia bukan senang, tapi Tuhan, aku sudah bernasar dan tidak ada yang bisa membatalkan. Dan singkat cerita, wanita itu katakan, beri kesempatan kepadaku untuk menangisi kegadisanku. Dan setelah dia pergi dengan teman-temannya, dan akhirnya Yeftah mempersembahkan putrinya kepada Allah. Ini iman dan orang Israel. Dan sampai waktu firman Tuhan ditulis, menjadi tradisi adat istiadat bangsa Israel, semua perempuan di Israel harus menangisi putri daripada Yeftah. Saya kembali lagi kepada kita kaum pria, betapa luar biasanya otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak menggunakannya, tadi dalam sisi membatalkan, tetapi kita bisa gunakan dalam sisi yang positif, mengucapkan berkat atas istri kita, mengucapkan berkat atas anak-anak kita, mengucapkan berkat atas pekerjaan kita, mengucapkan berkat atas harapan-harapan keluarga kita. Ini harus menjadi pekerjaan bapak-bapak, kepala keluarga. Ini yang harus menjadi patokan bagi kita sebagai kepala keluarga. Berkat itu mengalir melalui kepala keluarga. Kepala keluarga adalah imam. Kepala keluarga, dia memimpin keluarganya. Kalau kita ingin berhasil seperti keluarga ini, ya, dan menjadi unggul, yang dikatakan mereka seenaknya saja mengatur hukum di satu negara. 165 bank sentral di dunia, mereka pemegang sahamnya. Jadi, dan ini juga sudah menjadi seperti itu dari Mayer Amschel, dia katakan, saya bisa kuasai negara-negara manapun juga, siapapun yang menulis hukumnya. Karena apa? Yang mereka bangun bangsa mereka itu dari uang saya, dari uang keluarga ini. Sehingga digenapilah janji firman Tuhan. Mereka bukan meminta pinjaman, tapi mereka memberi pinjaman. Mereka menjadi berkat. Dan luar biasa mereka orang-orang yang mengandalkan Tuhan, karena mereka menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga. Itu merupakan titik tolak keberhasilan daripada satu keluarga. Doa-doa kepala keluarga didengarkan oleh Tuhan. Amin. Doa-doa daripada kepala keluarga itu yang akan membuat Tuhan menjawab doa-doa yang dinaikkannya, dan itu akan memberkati rumah tangga di mana dia memimpin sebagai kepala keluarga. Haleluya.
Mari kita menjalankan tugas kita masing-masing anggota keluarga dengan penuh sukacita dan dengan penuh integritas. Kemudian yang keempat, semua anggota keluarga, mari kita melakukan semua itu dengan memiliki motivasi yang benar di dalam menjalankan tugas dan peran kita. Jangan ada yang sungguh-sungguh, kan gaji saya lebih banyak, masa kamu yang mau mengatur? Ya. Kan saya kan yang lebih tinggi titelnya, kan saya yang harus memimpin. Kita harus memimpin dengan motivasi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk suami. Jadi istri, anak, suami, kita melakukan semua peran kita ini dengan satu motivasi, kita lakukan ini untuk Tuhan sebenarnya. Amin. Supaya Tuhan senang, supaya Tuhan dipermuliakan. Dan bukankah Rasul Paulus berkata, hubungan suami istri seperti Kristus dan jemaat. Kristus mengasihi melindungi jemaat, demikian juga suami mengasihi melindungi jemaat. Demikian juga jemaat taat, tunduk dan hormat kepada Kristus. Demikian juga istri, anak-anak tunduk dan hormat kepada suami. Dan yang luar biasa, kalau kita laki-laki yang takut akan Tuhan menghormati istri kita, dikatakan doa-doamu tidak akan terhalang. Amin. Haleluya. Dan mari kita introspeksi dulu. Kalau belum ada doa-doa kita yang didengarkan, dijawab oleh Tuhan, apakah kita telah menghormati istri kita, menjalankan peran kita sebagai suami dan imam yang baik atas rumah tangga kita? Kiranya Tuhan akan menolong saudara dan saya dalam melakukan kebenaran ini. Ketika kita melakukan semua ini, maka akan ada upah yang luar biasa yang akan kita terima dari Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Amin. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita, ketika kita memiliki iman yang kokoh, yang kuat dalam Tuhan, ketika kita menjalankan peran kita dalam keluarga masing-masing dengan motivasi yang benar seperti untuk Tuhan, maka Tuhan berjanji ada upah. Dan kalau Tuhan yang memberi upah, wajarlah saudara yang berkati oleh Tuhan. Wajarlah kita berkelimpahan secara rohani dan dapat bonus juga serta secara materi dan finansial dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, Mazmur 31 ayat ke-19, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mazmur 19 ayat yang ke-9-11 berkata, orang yang mencintai Tuhan, hukum-hukum Tuhan, yang berpegang padanya akan mendapat upah yang besar. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kelimpahan kebaikan Tuhan, upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dan saya mencatat di sini, ketika kita setia, ketika kita taat, ketika kita melayani Tuhan, Mazmur 91 berkata ayat yang ketiga, Tuhan akan melepaskan kita dari jalan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 10 sampai yang ke-11, malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemudian ayat yang ke-15, Mazmur 91, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia, aku akan menyertai dia dalam kesesatan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan dalam Ulangan pasal yang ke-28, itu upah Tuhan, berkat Tuhan bagi orang yang setia, yang menaruh iman kepada Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternamu dan dalam hasil bumimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Berkat Tuhan yang kedua, Tuhan akan memakai kita. Ketiga, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi tumpuan harapan dan penyelamat bagi banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Melalui kehidupan saudara, banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan menaruh harap, berpegang kepada saudara, mengikuti kehidupan saudara,
mencontohi saudara supaya saudara bisa diselamatkan. Sakaria 8 ayat 23 supaya mereka bisa diselamatkan. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab kami telah dengar bahwa Allah menyertai kamu. Itu janji Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita menjadi unggul. Orang-orang akan pegang kita. Kami akan mengikuti engkau. Kami akan ke gereja. Karena apa? Kami lihat Tuhan menyertaimu. Tuhan hanya menyertai orang-orang yang mau hidup dekat dengan Dia. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan akan pakai saudara. Daniel 6 ayat 27. Ketika Daniel menjaga integritasnya, menjaga imannya, kemudian raja bertanya, Daniel, sudahkah Allah yang kau sembah menyelamatkanmu? Kemudian Daniel katakan, ya Tuanku Raja, Allahku telah mengirimkan seorang malaikat untuk menutup mulut singa-singa, dan hasilnya, dengarkan firman Tuhan ini. Ini perintah daripada Darius. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Banyak orang akan diberkati melalui kehidupan saudara. Dan bagian D, Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan bagi kita semua yang menjadikan Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan ini. Wahyu 2:10 berkata, hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan keluarga kita. Setiap anggota keluarga memiliki iman yang kokoh dan kuat, menjalankan tugas dan peran masing-masing dengan sukacita, dan memiliki motivasi yang benar dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing, maka sesuai dengan janjinya akan ada upah dari Tuhan yang akan dicurahkan secara berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita akan menjadi pribadi, keluarga, dan gereja yang unggul, dan akan menjadi seperti bintang yang bercahaya di langit, dan banyak orang akan diberkati dan diselamatkan melalui kehidupan kita semua. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena firman Tuhan sudah diberitakan, firman Tuhan sudah disampaikan. Untuk itu jadilah kepada kami seperti yang Engkau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya.